Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Oke, perkenalkan nama saya Ridho Rahman, bisa kalian panggil Ridho. Di tahun ini saya akan mengajar di bidang studi ekonomi. Nah, jadinya kalau untuk kalian yang masih kesulitan atau masih kesusahan untuk mempelajari ekonomi, kalian bisa menghubungi saya untuk menanya-nanya materi yang belum kalian pahami. Oke, untuk materi ekonomi di kelas 12 ini full semuanya mengenai akuntansi ya. Seperti itu. Jadinya ini merupakan materi yang baru untuk kalian di pelajaran ekonominya. Oke, di materi bab pertama itu ada 6 pembahasan, tetapi untuk pertemuan pertama kita hanya ngebahas 3 materi aja mengenai pengertian, yang kedua pengguna informasi akuntansi, dan yang ketiga adalah kualitas informasi akuntansi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada salah satu organisasi akuntan di Indonesia yang menjelaskan pengertian dari akuntansi. Ya, nah di sini ada organisasinya yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, IAI sendiri itu menyatakan bahwa akuntansi itu merupakan sebuah proses pengidentifikasian, sebuah proses pencatatan, dan sebuah proses pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Gitu. Jadinya bagi stakeholder yang menggunakan laporan keuangan tadi itu bisa mengambil keputusan yang tepat, yang jelas dan yang tegas, gitu ya, untuk keberlangsungan sebuah usaha. Nah, kalau misalkan kita melihat dari ketiga proses tadi, ada pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan, itu merupakan 3 siklus yang pasti dijalani oleh seorang akuntan. Kayak di mana pengidentifikasian di sini itu masuknya ke proses inputnya ya, gitu. Dimana kalau proses input di sini itu merupakan pengumpulan bukti-bukti transaksi. Jadinya ketika kalian mengeluarkan uang perusahaan, harus disertakan bukti transaksi yang jelas. Gitu. Selama nggak ada bukti transaksi, seorang akuntan itu nggak boleh mencatatnya di pencatatan nanti. Gitu. Jadinya semua itu harus ada buktinya, harus ada proofnya. Gitu. Selama nggak ada bukti yang jelas dan yang kuat, itu nggak boleh dimasukkan ke dalam tahapan yang kedua nanti. Ya, jadinya harus ada bukti yang jelas. Kayak tahapan yang kedua itu adalah tahapan masukan, kayak atau proses masukan, di mana tadi kita udah mengumpulkan, langsung deh kita olah gitu. Kita olah bukti-bukti transaksi yang udah kita susun tadi. Ya. Oke, nah nanti tahapan yang ketiga atau proses yang ketiga itu adalah tahapan outputnya, gitu. Jadinya karena tadi kita udah mengolah data keuangan, berarti outputnya itu berupa laporan keuangan yang akan digunakan oleh para stakeholder-nya atau kepada para pemangku kebijakan. Gitu. Nah, di sini ada pemakai informasi akuntansi. Oke, ada dua pihaknya ya yang menggunakan akuntansinya di sini. Oke, ada pihak internal, berarti pihak yang ada di satu lingkup perusahaan, dan ada juga pihak eksternal di luar lingkup perusahaan. Oke, kalau pihak internal itu ada pemimpin perusahaan dan ada juga karyawan. Ya, jadi kalau misalkan pemimpin perusahaan itu bisa melihat berapa sih keuntungan yang dicapai atau berapa sih kerugian yang dihasilkan ya di tahun ini. Gitu. Nah, karena adanya keuntungan atau kerugian di sini, berarti pemimpin perusahaan itu bisa mengambil sebuah kebijakan nanti. Gitu, apakah harus lebih efisien lagi dalam penggunaan dananya ataupun yang lainnya. Gitu. Selain itu bisa melihat juga berapa harga yang akan dikeluarkan gitu atau yang akan dijual. Nah, kalau misalkan harganya sekian, nanti bisa untung nggak sih? Gitu. Nah, itu nanti
kegunaan informasi akuntansi bagi pemimpin perusahaan. Nah, kalau misalkan bagi karyawan itu kegunaan informasi akuntansi berupa ya dia bisa mengetahui perusahaannya itu laba atau rugi ya. Kalau misalkan perusahaannya laba, apakah dia dapat insentif atau enggak gitu dan lain-lainnya. Itu merupakan kegunaan informasi akuntansi bagi seorang karyawan. Nah, kemudian ada pihak eksternal, di mana pihak eksternal di sini itu adalah pihak yang di luar perusahaan ya tadi, gitu. Kayak ada investor, investor itu berkaitan dengan seseorang yang menanamkan atau yang menaruh uang di sebuah perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, gitu, yang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu maksud dari investor. Oke, yang kedua ada kreditur, di mana kreditur ini kita berkaitan erat dengan namanya bank ya, gitu, industri perbankan. Yang ketiga itu adalah pemerintah. Pemerintah di sini berarti tujuannya itu adalah untuk menetapkan berapa sih pajak yang harus dikenakan, atau berapa sih pajak yang akan diterima oleh pemerintah, gitu, dari keuntungan atau kerugian perusahaan, gitu. Terus ada pelanggan atau partner, di mana dia dapat mengevaluasi hubungannya. Kalau misalkan perusahaannya itu mengalami kerugian terus-menerus, ada kemungkinan pelanggan itu untuk men-stop gitu ya MOU terhadap perusahaan yang mengalami kerugian tadi, gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan perusahaan itu mengalami keuntungan secara terus-menerus, berarti pelanggan di sini atau partnernya di sini itu akan melakukan hubungan yang diperpanjang terus gitu. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat. Berarti kegunaan informasi akuntansi di sini itu lebih ke CSR atau enggak ke lapangan pekerjaannya. Gitu. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Oke, materinya itu tentang kualitas informasi akuntansi. Di mana yang pertama itu adalah yang di sebelah kiri ya, nilai prediksi. Jadinya akuntansi di sini itu dapat memprediksi ya, apakah perusahaan itu dapat untung atau mengalami kerugian gitu. Terus informasi akuntansi itu harus dapat dipercaya. Oke, berarti bicara tentang bisa diuji, harus netral dan harus menyajikan data yang seharusnya. Nggak boleh dilebih-lebihkan dan nggak boleh dikurang-kurangkan. Gitu. Kalau misalkan laba ya ditulisnya laba. Kalau rugi ya ditulisnya rugi. Jangan sampai seharusnya laba malah dirugikan gitu. Atau enggak sebaliknya, yang seharusnya rugi malah dilabakan. Itu nggak boleh. Ya. Terus yang ketiga adalah informasi akuntansi itu harus relevan. Relevan di sini berarti ya harus mengikuti progresnya ya, gitu, dari masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebisa mungkin nama akunnya itu harus relevan dengan yang sudah ada. Gitu. Yang keempat itu adalah mudah dimengerti. Jadinya kan yang menggunakan informasi akuntansi di sini kan gak hanya orang ekonom aja ya. Gitu, ada juga orang yang bukan lulusan ekonom itu bisa berinvestasi juga. Gitu. Nah, bagi kaum-kaum yang bukan lulusan ekonomi atau bagi para yang baru-baru di sini, nah itu harus dapat mengerti laporan keuangannya. Gitu. Jadi jangan susah untuk dicerna ya bagi orang awam. Gitu. Selanjutnya ada perbandingan manfaat dan biaya. Berarti maksudnya itu adalah biaya sebuah laporan akuntansi itu nggak boleh lebih besar daripada manfaat yang diterimanya. Kayak gitu. Jadinya biaya untuk pelaporannya di sini harus lebih kecil lah ya, gitu, anggarannya daripada manfaat yang akan ia terima. Terus ada feedback berupa umpan balik. Terus ada juga tepat waktu. Ini harus banget ya. Seorang akuntan itu harus tepat waktu dalam menghasilkan laporan keuangan. Kalau misalkan nggak tepat waktu, otomatis ya laporan keuangan itu malah nggak berguna ya. Gitu. Bulan ini seharusnya rugi nih, ya.
Tapi baru keluarnya itu 3 bulan kemudian. Ya otomatis ya nggak bisa bukannya nggak bisa ya, agak telat gitu penanganan kasusnya. Seharusnya bisa ditangani dalam waktu 1 bulan, tapi ini berbulan-bulan gitu. Makanya informasi akuntansi di sini harus tepat waktu. Gitu. Terus dapat dibandingkan dan konsisten. Berarti kita bisa mengcompare data keuangan dari tahun ke tahun. Misalkan tahun ini keuntungannya naik 5%, tahun ini naik 10%. Kita bisa ngebandingin kayak gitu. Di antara tahun yang berbeda atau enggak bulan yang berbeda. Bulan yang sama di tahun yang beda. Sama-sama Januari tapi tahunnya itu beda. Gitu. Itu dapat dibandingkan dan konsisten. Dan yang terakhir itu adalah materiality atau berarti di mana harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi. Ya, jadinya seorang akuntan itu nggak boleh mengabaikan prinsip-prinsip yang ada. Nah, prinsip-prinsipnya itu apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian penjelasan di pertemuan pertama mengenai pengertian, terus tadi pengguna, dan yang ketiga adalah kualitas informasi akuntansi. Nah, buat kalian yang masih bingung, silakan kalian tanyakan ke saya. Dan setelah ini ada kuis sebanyak 10 soal. Silakan kalian kerjakan di Google Form. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, sekian dari pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.